Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pagi, saya mau ketemu sama Pak Dante, ada? Maaf Pak, nama Bapak siapa? Sudah ada janji sebelumnya? Coki, belum. Kamu tinggal bilang aja ke beliau kalau saya mau ketemu sama dia. Pak Dante jadwalnya sudah full. Maaf tidak bisa ketemu. Aduh, ribet banget sih. Kamu tinggal bilang aja ke dia kalau saya mau ketemu sama beliau. Dia pasti mau ketemu sama saya. Buruan. Pak Dante sudah pesan untuk tidak menerima tamu. Kamu nggak tahu siapa saya, hah? Pak Syukuriti. Pak, maaf Pak. Bapak silakan keluar Pak. Kalau saya tidak mau kenapa? Pokoknya Bapak silakan keluar Pak. Anda ikuti saya. Sayang. Berangkat kantornya bareng sama aku ya. Bawa mobil sendiri, mau mandi dulu. Semoga Anda bawa berita baik. Karena saya sudah meluangkan waktu saya yang berharga ini. Of course. Saya punya informasi penting. Soal Ibu Wiryo Sudirjo. Kita selalu tahu, informasi ini tuh ada harganya. Jangan basa-basi. Sebutkan aja mau Anda. Emang lo bisa bayar berapa? Kalau gue kasih tahu informasi ini ke lo. Karena apa yang gue dapat kalau tidak sepadan, lebih baik informasi ini akan gue kasih ke klien gue yang lain. Wijaya. Ya, halo. Selamat pagi. Pagi Pak Calvin. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau konfirmasi terkait penawaran dari perusahaan Wijaya soal diskon itu Pak. Soal diskon. Diskon yang mana ya? Kemarin kami dapat informasi dari Pak Coki. Kalau kami membeli dari perusahaan Wijaya, kami akan mendapatkan diskon Pak. Oh, gini Pak. Masalah ini bisa saya telepon balik Pak. Karena saya belum nyampe kantor, jadi saya harus baca dulu, saya harus tahu dulu ya. Nanti saya kasih feedbacknya ke Bapak, oke? Boleh gitu? Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Saya nggak mau beli informasi yang saya nggak tahu. Saya bisa berikan harga terbaik. Setelah saya tahu seberapa penting informasi ini. Yalah. Ntar juga lu nggak mau bayar. Padahal informasi itu udah ada di lu. Jangan pikir Anda sama dengan saya. Saya akan bayar apa yang pantas saya bayar. Lagian saya nggak rugi kok. Saya bisa dapatkan informasi apapun yang saya mau. Saya tinggal bayar orang. Oke. Ibu Wiryo Sudirjo yang terhormat sedang mencari seorang anak. Anak? Yes. Beliau menyebutkan anak saya.
Lo tuh ngapain sih dari tadi mundar-mandir ngeliatin gue kayak gitu? Hah? Kenapa? Oh, gue tahu. Pasti lo iri ya. Pengen tinggal juga di apartemen kayak gue. Karena kemarin udah main ke apartemen gue yang bagus. Ngapain juga gue iri sama lo? Toh apartemen itu kan dibeli pakai duit suami orang. Ih, amit deh. Emangnya lo gak malu apa? Oh, jadi gara-gara lo ya semuanya ya? Lo cari gara-gara sama gue, lo bilang sama Bu Ariana soal apartemen itu, iya? Makanya sampai-sampai Bu Ariana nyamperin gue ke apartemen gue. Jadi lo disamperin sama Bu Ariana? Ya bagus dong. Gimana? Malu gak? Awas ya. Kemana sih Om Wijaya? Susah banget dihubungi. Gue juga harus nawarin Wijaya info ini. Selamat pagi Bapak Wijaya yang terhormat. Gue mau ngasih berita baik soal Anjani. Tapi sebelumnya, gue mau tahu harga yang Anda tawarkan. Hubungi segera. Salam sayang, Coki. Setelah ini hidup gue akan berubah. Gue yang udah kaya raya, nanti bakal beli perusahaan si Selin, Saka, dan Ariana. Biar mereka gue jadiin kacung semuanya. Dan Ariana gak punya pilihan selain milih gue. Bahan makanan aman, kopi aman, apa lagi ya? Oh iya ini juga. Yun, kemarin si Selin balik lagi tuh nyariin lo. Lo itu ya, lain kali jadi temen itu, lo jangan suka mikir aneh-aneh. Mereka kan sahabat lo bisa tanya ada apa atau kenapa mereka kemarin tiba-tiba pergi kayak gitu. Lo tahu nggak, muka Selin itu khawatir banget mikirin lo. Padahal kan lo... Tuh berisik banget ya pagi-pagi, Bon. Udah deh, gue tuh sama Selin juga udah gak apa-apa, udah baik-baik aja. Lo tuh gak usah sok tahu, gak usah sok paling tahu semuanya, Bona. Orang semalam gue sama Selin udah ngobrol kok. Minggir. Salah lagi gue. Menurut data yang saya dapat, perusahaan kita mendapatkan return 5% per tahunnya. Lalu, langkah apa yang harusnya kita lakukan, Pak? Jadi, kalau angka return di atas 5%, apa kira-kira langkah Anda selanjutnya, Pak Saka? Pak Saka? Ya Bu. Sebaiknya meeting kita tunda dulu sampai bos kalian sadar. Karena kalau bos kalian belum sadar, dia bisa salah langkah dalam mengambil keputusan. Jelas? Saya minta maaf Bu, saya tadi kurang konsen. Tapi kalau Ibu mau melanjutkan meeting, saya masih bisa. Tidak perlu, Pak Saka. Saya tidak menerima apapun alasan kamu. Karena kamu tidak profesional dalam pekerjaan. Ya Bu. Kamu sama seperti anak yang baru lulus kuliah dan baru kerja. Tidak becus dalam pekerjaan.
Sering. Apa-apaan sih ini? Ini Coki yang buat? Iya, Pak. Kok bisa dia buat penawaran, diskon sampai 50%? Terus profit untuk perusahaan ini di mana? Apa saya perlu panggil Pak Cokinya, Pak? Enggak perlu. Saya akan temui dia. Saka, kamu tahu nggak sih? Ternyata kejadian kemarin itu semuanya gara-gara Sisil. Sisil yang bilang sama Ariana, makanya Ariana tuh marah-marah sama kamu. Ya kamu pelan-pelan ngomongnya bisa nggak? Ya kamu dengerin aku nggak sih? Ya sakit kepalaku kalau kamu ngomong kenceng gitu, Dit. Santai aja. Pokoknya kamu harus ngelakuin sesuatu sama Sisil. Kalau perlu kamu balikin aja dia ke Ariana Glow. Biar dia nggak mata-matain kita terus. Ini nanti aku pikirin ya. Nggak bisa, Saka. Kamu harus pikirin sekarang. Kamu harus bertindak cepat. Kamu tahu nggak? Sisil itu bisa jadi bom waktu buat kita. Besok-besok dia bisa ngomong apa lagi ke Ariana. Aku atur nanti. Ya. Jangan ganggu dulu deh, Dit. Oke, Saka. Aku bikinin kamu minuman hangat dulu ya. Biar kamu tenang juga. Itu lebih bagus. Wih, santai dong bro. Ada apa nih? Santai. Lo mau kerja apa main-main, Cok? Udah deh, to the point aja. Gue gak ngerti nih maksud lo. Lo nggak ngerti maksud gua apaan? Lo lihat nih. Lihat. Lo mau bikin perusahaan kita bangkrut ya? Hah? Bos, di mana-mana yang nama bisnis itu harus berani ngambil resiko dong. Kita harus bikin klien tuh nyaman dulu sama kita, dan akhirnya mereka order lagi ke kita. Masa lu gitu aja nggak paham sih? Gue ngerti, Cok. Tapi resiko juga ada perhitungannya, nggak bisa sembarangan. Gini deh, mendingan lo nggak usah lagi ngurusin jual beli. Nah, terus gue sini ngapain dong kalau gitu? Lo diem aja dan lanjutin main game lo. Ayo. Gak tau, terima kasih banget sih. Udah dibantuin malah marah-marah. Ya udah deh, bagus deh kalau gitu. Gue santai-santai aja, gak usah kerja. Terus gue nyari uang sampingan. Ya, lanjut lagi deh main game. Hai. Loh, kok kamu udah datang sih? Bukannya meeting kita itu masih beberapa jam lagi ya? Emangnya nggak boleh ya? Kalau saya datang duluan. Ya, boleh. Boleh. Halo, saya mau pesan bunga dikirim sekarang bisa? Nanti ucapannya saya chat aja ya. Oke, makasih ya, makasih. Saya chat sekarang. Sayang, kamu udah makan siang? Kalau kamu mau ada yang didiskusikan, langsung aja tanya ke saya. Nggak usah ragu. Yap. Masa iya sih gue harus ceritain soal Ariana? Nggak, Sel. Nggak boleh. Sebenarnya tuh lagi ada yang aku pikirin, Dante. Soal temenku. Tapi kamu nggak kenal sama temenku ini, karena aku juga baru ketemu sama dia setelah sekian lama. Oke. Jadi dia tuh merasa kalau dia selalu disakitin sama suaminya.
selalu diselingkuhin. Sampai akhirnya dia mergokin suaminya membelikan apartemen untuk selingkuhannya. Pria itu nggak bisa berubah semudah yang kita harapkan. Ya kalau misalkan teman kamu itu tahu dari awal suaminya seperti itu, ya harusnya teman kamu tuh ninggalin suaminya. Buat apa coba pelihara penyakit? Ya kan? Dan teh ada benernya juga sih. Ini bukan sekali Saka kayak gini. Apa artinya dia memang seperti itu orangnya? Selamat pagi, Bu. Ada kiriman bunga untuk Ibu. Oh, ya makasih ya. Iya, Bu. Sal, Yap. gimana sebelum kita meeting, kita makan siang dulu? Oh, sounds good. Yuk, mau makan di mana? Saya itu lagi pengen cobain makanan di cafe Jamais. Boleh banget. Kamu harus cobain makanan di kafe aku. Karena makanan itu enak-enak semua. Nggak kalah sama restoran-restoran yang mahal. Oh ya? Serius kamu? Iya. Oke. Saya jadi nggak sabaran. Pengen nyobain semua makanan di sana. Ya udah, aku ke toilet dulu tapi ya. Oke. Sebentar. Ya. Tom. Ini pesanan lo. Gimana, Tom? Tumben nih lo sendirian nih. Ya, pengen nyari suasana baru aja sih. Suasana baru. Muka kayak kertas lecek kayak gini suasana baru lo bilang. Ada apa sih? Apa-apa, it's okay kok. Ya, gua bukan yang nggak mau nemenin ya, cuman kita lagi kerja, ya nggak Tom? Jadi nggak mungkin kita ngikut duduk di sini. Ah, gimana kalau ntar malam abis beres kerja, kita keluar nyari angin. Terus kita nongkrong gitu kayak dulu, mau nggak? Ngemper gitu kayak dulu. Iya. Ini bagus tuh. Gimana? Lo mau nggak? Ayo. Oke. Oke ya. Jadi ya? Jadi. Yaudah. Yaudah, lu makan dulu, kita lanjut kerja. Oke. Oke. Ntar malam ya. Oke. Saya perhatiin kayaknya anak Ibu Wiryo belakangan ini sering banget ketemu sama Selin di luar jam meeting ya. Apa ada masalah kalau saya suka ketemu sama Selin? Enggak ada masalah. Cuma nanya aja, maksudnya intentionnya apa gitu loh. Soalnya investor lain yang di bawah Anda aja nggak ada sempet-sempetin buat datang ke klinik sesering Anda sih. Ya mungkin mereka nggak sekompeten saya. Kalau gitu saya permisi. Iya. Oh ya. Satu lagi. Saya bukan anaknya Ibu Wiryo.
Loh, Rin? Kok di sini nggak ngabarin gue dulu? Gue sebenarnya mau ngajakin lo makan siang sih. Kenapa? Udah ada janji lain ya? Sebenarnya gue udah janji makan siang sama Dante sih. Oh, ya udah. Tapi gini aja deh, Rin, gue batalin aja ya makan siang gue sama Dante. Nggak usah. Jangan dong. Gak apa-apa, lo pergi bareng Dante aja. Beneran lo? Serius, Besti? Ya udah oke kalau gitu. Selamat makan ya. Bye, Besti. Bye. Have fun. Halo Bu. Iya Bu, oke. Sisil siap-siap ya sekarang. Oke Bu. Makasih yang sendirian ya? Kasian banget sih. Abis dijutekin sama Pak Saka ya? Enak. Lo lihat aja ya, Sil. Gue akan bikin lo keluar dari kantor ini. Siang Pak Gavin. Ada apa nih ke ruangan saya? Saya buru-buru mau ada meeting lagi nih. Gue udah bilang sama lo ya. Jangan ganggu istri gue lagi, Cok. Sekali lagi lo teror dia, gue habisin lo. Apa sekarang mereka udah rujuk lagi ya? Itu artinya mereka udah tinggal serumah lagi dong. Kayaknya gue mesti cari tahu nih di mana mereka tinggal sekarang. Hai, Saka. Sel? Udah selesai makannya? Ya, Sel. Kalau gitu, aku permisi ya. Mari, Mas. Oke. Ayo, mari kita duduk. Hai. Oh iya, Dante, kamu kenalin. Ini Yuna, sahabat aku. Hai, Yuna. Dante. Mau pesan makan apa? Saya minta makanan terfavorit dan the best di cafe ini. Oke, pesanan diterima. Sebentar ya, Besti. Bu, soal informasi yang Sisil kasih tahu Ibu yang soal apartemennya Dita, Ibu mau Sisil cariin info yang lebih detail lagi nggak? Nggak usah. Saya udah mastiin langsung kok ke apartemennya Dita. Terus gimana, Bu? Saya lagi nggak pengen bahas tentang itu. Bisa nggak kita bahas yang lain aja? Nanti kalau misalnya saya udah siap cerita, saya cerita sama kamu. Pokoknya kalau ada apa-apa, Ibu langsung hubungi Sisil ya. Ya. Dan kalau Sisil tahu tentang Dita lagi, Sisil langsung infoin ke Ibu.
Sil. Ya? Saya takut saya lupa bilang makasih sama kamu. Karena kamu bukan cuma jadi asisten yang baik buat saya, tapi jadi teman yang baik di luar pekerjaan. Sama-sama, Bu. Sisil bakal selalu ada di samping Ibu dan selalu support Ibu terus. Makasih ya. Udah makan dulu. Dessertnya gimana, Bu? Enak gak? Enak. Mau cobain? Enak. Enak. Iya, ini yang aku bilang, nasi goreng kita agak beda emang. Tapi menurut saya, enak aja nggak cukup. Untuk menarik para pengunjung untuk datang ke kafe ini. Harus ada yang ditampakkan secara langsung. Dan dinikmati tanpa harus mencoba terlebih dahulu. Itu salah satu trik untuk menarik para pengunjung. Buat sesuatu yang unik dan menarik. Sesuai dengan pangsa pasar kafe ini. Kalau sasaran kafe ini anak-anak muda, ya diubahlah desainnya. Jangan monoton kayak gini. Disesuaikan dengan tren anak muda zaman sekarang. Yang kreatif, ceria, dan instagramable. Jadi orang datang ke kafe ini bukan hanya untuk makan aja, tapi bisa juga untuk foto-foto. Atau kalian juga bisa usung keunikannya dari desain makanannya. Ya dari segi platingnya, atau buat sesuatu yang menarik yang ada di dalamnya. Misal, anak muda zaman sekarang kan tuh sekarang apa-apa paling suka dibuat quotes. Nah, kalian bisa tuh makanan dan minuman yang kalian jual ditaruh quotes. Misalnya nih, coffee latte. Coffee latte. Di cup botolnya itu kalian taruh quotes. Coffee latte. Hanya kamu yang bisa buat hati saya berdebar. Nah kalau di makanannya, contohnya misalnya cheesecake, nggak akan buat kalian menjadi cheesy. Ya seperti itulah, yang unik dan menarik, dan pastinya harus lucu. Wow, menarik banget sih. Thanks banget ya Dante ya. Tapi bener juga sih, Yun, kalau misalnya kita rubah lagi desain dari Cafe Jamais ini, berarti otomatis pengunjung yang datang ke sini itu pasti akan foto, di-share ke medsos. Itu marketing yang bagus ya. Iya bener banget, Sel. Emang ya Pak Dante ini luar biasa. Baru pertama kali lo datang ke Cafe Jamais Food, tapi bisa ngasih insight ke kita. Sel, lo harus coba pikirin lagi sih soal ini. Iya, pasti kita pikirin. Thanks ya. Ya. Dante, terima kasih banyak ya. Aku tuh gak nyangka kalau kamu bisa ngasih ide sekeren itu. Dan aku gak kepikiran sama sekali. Dan anehnya, kamu baru pertama kali datang ke kafe aku, tapi kamu udah dapet ide brilian kayak gitu. Wow, thank you ya. Hanya ide sederhana kok. Kamu jangan berlebihan kayak gitu. Saya kan jadi malu. Justru karena sederhana, Dante, aku bisa gak kepikiran sampai sana. Dan ide yang sederhana menurut kamu itu ide yang luar biasa benefitnya untuk kafe aku. Anytime, sebenarnya saya dengan senang hati loh ngasih ide buat klinik. Tapi saya harus tahu lebih banyak dulu tentang klinik. Biar saya bisa ngasih idenya dengan tepat sasaran.
Yaudah. Let's go. Gue harus ikutin mobil Galvin supaya gue tahu di mana sekarang mereka tinggal. Lo tunggu aja pembalasan gue, Riri sayang. Bon, Tom, waduh, gue telat nggak sih? Ya, Gua telat nggak? Enggak, kita baru nunggu sebentar kok. Iya. Enggak? Kalau gitu kita berangkat langsung. Naik mobil gue ya. Enggak. Kali ini nggak ada cerita mobil-mobilan. Pokoknya lo harus ikut kita naik motor. Naik motor? Iya naik motor biar kita angin-anginan. Ayolah. Boleh juga sih. Asik kan? Gas. Gas sekarang. Let's go. Ini kan arah ke rumahnya Riana. Gila, rumahnya sebelahan sama mantan. Lo bener-bener salah, Ri. Kalau ngerasa tinggal di samping rumah Ariana itu keputusan yang tepat. Karena gue bakal bikin hidup lo gak bisa tenang. Tunggu aja. Bias. Mas. Masakah? Apa Mas Saka sekarang di apartemen Dita ya? Halo Mi. Arin, anak mami cantik. Sayang, kamu apa kabarnya, nak? Arin, baik. Mami gimana? Papi gimana keadaannya, Mi? Udah baikan belum? Alhamdulillah, kabar mami baik, kabar mami sehat. Dan kalau bicara tentang kondisi papi kamu, sejauh ini sudah lebih stabil kok, nak. Jadi, gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Arin kangen, Mi. Arin jadi kepikiran Arin nyusulin papi ke sana aja kali ya? Serius kamu mau ke sini? Arin, mami seneng banget loh dengernya. Mami juga kangen banget sama kamu. Ya udah kalau gitu, gini aja ya, kamu sama Saka ambil cuti dulu ya. Terus ke sini, ya nak? Mas Sakanya lagi sibuk nih belakangan ini. Jadi nanti kalaupun Arin kesana paling Arin sendiri sih. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. It's okay. Nanti Saka bisa nyusul kan? Ya kan? Iya Mi. Ya udah Mi. Nanti Arin kabarin ya kapan Arin bakal kesana. Iya nak. Rin.
Mami mau ingetin ke kamu, kalau kamu ada apa-apa, please cerita sama Mami. Ya? Iya, Mi. Mami juga baik-baik di sana ya, Mi. Miss you, Mi. Miss you too, Nak. Seru ya? Bisa nongkrong, kita makan di pinggir jalan lagi kayak dulu ya kan? Kayak lepas aja sih, biasanya kan makan di restoran, di hotel. Tapi ini seru sih. Sak, sebenarnya lo ada masalah apa sih? Lo ceritain lah sama kita, mumpung kita lagi bareng lo. Kita tuh kesini tujuannya buat ngelepas penat. Lu jangan bahas masalah. Justru karena kita mau lepas penat, makanya kita harus cerita. Kalau misalnya dipendam, bisa-bisa jadi penyakit. Mau? Iya. Ya biasalah. Masalah kantor, rumah tangga. Nanti kalian kalau kalian udah nikah, pasti ngerasain. Makanya, lo berdua tuh nikah. Biar gak kepo kayak begini. Sorry ya, Sak. Gua bakal pastiin kalau gua nanti nikah, gua bakal terhindar dari masalah-masalah kayak gini. Makanya gua sekarang itu harus nyari perempuan yang tepat. Alah, gaya-gayaan lo. Lu tuh udah kena kutukan, jomblo seumur hidup. Ini ya, lu kalau ngomong tuh suka bener tau nggak? Udah ayo makan, dingin ntar. Lapar gua. Tambah lagi dong. Sayang, kamu itu masih diteror nggak sama Coki? Enggak sih Mas. Sejauh ini dia nggak ada kontak aku, nggak ada neror aku. Aman kok. Bagus. Soalnya aku udah ketemu Coki. Aku udah kasih peringatan keras ke dia, jangan sampai dia macam-macam lagi sama kamu. Oke, kalau enggak aku akan memperkarakan dia. Kalau bisa, dia keluar aja dari perusahaan. Aku senang banget. Makasih ya sayang. Aku lihat-lihat kamu kayak superhero deh, selalu ngelindungin Riri. Sayang, aku harus kayak gitu. Aku harus lindungin kamu, apalagi lindungin baby kita. Iya sayang. Kamu serius loh? Iya, aku juga serius. Tapi kamu jangan kenceng-kenceng gitu mukanya. Iya, nggak kenceng. I love you sayang. I love you too sayang. Jangan-jangan Mas Saka beneran ke apartemennya Dita. Sayang. Hei. Dari mana aja? Enggak, aku nggak dari mana-mana. Aku bisa jalan sama Tommy sama Bona. Jalan-jalan ke apartemen Dita. Aku jalan sama Tommy sama Bona sayang. Aku nggak ke apartemen Dita, aku nggak stay di sana. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku telepon Tommy atau Bona ya. Nggak usah. Tom. Ya, halo. Gimana Sak? Ada yang bisa... Aku tadi jalan bareng sama lo kan, sama Bona kan? Iya, kenapa? Kamu dengar kan? Ih, nggak jelas banget Saka. Aku jalan sama Tommy sama Bona. Iya, tapi kamu nggak perlu sampai harus nelpon Tommy kali. Sayang, aku mau kamu percaya sama aku. Sayang, aku cuma mau kamu... Sayang. Kok gue jadi ngerasa gak enak ya ke Ariana. Kemarin udah gak jadi makan siang. Harusnya pas weekend ini juga gue ajakin dia jalan. Kayaknya gue harus telepon Yuna deh. Biar dia ngajakin Ariana jalan.
Selin? Halo Sel? Yun, lo bisa ajakin Ariana jalan gak ya weekend? Sebenarnya sih gue sih yang ngajakin Ariana jalan, cuma tiba-tiba gue ada janji mendadak Yun. Jadi kenapa gue ngajakin dia jalan tuh karena gue rasa kayaknya dia tuh butuh banget keluar. Soalnya gue yakin dia pasti gak mau ketemu sama Saka. Oh, oke. Nanti gue bisa ajak dia jalan. Emangnya lo mau kemana? Ada janji sama siapa? Gue udah janji sama Dante. Cuma ya gimana, gue jadi gak enak juga sama Ariana. Gue juga bingung harus ngomong apa sama Dante. Lo bisa tolongin gue kan Yun? Maksudnya ajakin dia jalan dulu. Nanti kalau misalnya nanya gue, lo bilang aja kalau gue kesiangan atau gue apa kayak alasan lo deh. Ya? Ya udah deh, oke kalau gitu. Ya udah oke. Makasih bestiku. Sama-sama Besti. Sayang. Kamu udah tidur? Aku harus gimana lagi sih sayang supaya kamu percaya sama aku? Sayang. Sayang, aku harus ngapain lagi? Sayang, sayang. Hey, mau kemana? Ketemu Yuna. Hai Dante. Hai. Aku minta maaf ya, lama banget nungguin akunya. It's okay. Gak masalah kok. Ada tempat yang lagi pengen kamu kunjungin nggak? Pokoknya hari ini aku mau ke tempat yang sejuk. Aku nggak mau ke kafe, aku nggak mau ke mall, aku nggak mau indoor. Bosan. Oke. Kita cari tempat kamu itu. Oke. Yuk. Oke. Aku harus cari cara buat Saka datang ke sini. Tapi apa ya? Halo, Dit. Halo Saka. Enggak. Ini loh Saka, aku mau minta tolong sama kamu untuk datang ke apartemen aku, bisa nggak ya? Soalnya nih kayaknya mesin cuci aku rusak deh. Kamu kayaknya bisa manggil engineering dari apartemennya deh. Coba aja kamu telepon. Aku kayaknya nggak perlu datang ke sana. Iya bukan gitu sih maksud aku. Aku nggak yakin kalau mesin cuciku rusak sih. Aku takutnya cuma aku yang salah pencet. Makanya aku mau minta kamu make sure ke sini sebelum teknisi datang. Jadi aku mau pastiin mesin cucinya itu rusak apa enggak. Iya. Nanti siang aku ke sana deh. Oke, makasih ya Saka.
Oke. Rin. Gue capek banget, Rin. Kita istirahat aja dulu yuk. Kan lo yang ngajakin jogging, gimana sih lo yang capek? Iya, tapi kan kita udah jauh banget larinya. Baru 2 kilo? Ya udah, kita istirahat dulu aja. Istirahat sini nih. Ya udah lo tarik nafas dulu aja, tarik nafas. Oke. Lo gue pijitin nih. Enggak usah. Gimana, masih suntuk juga? Hubungan lo sama Saka gimana? Udah baik-baik aja? Gue masih belum bisa ketemu sama Mas Saka sih. Masih belum pengen. Tapi Tommy sama Bona beneran jalan sama Mas Saka kan? Iya, mereka semalam jadi motoran kok. Gue lihat mobil Mas Saka juga di parkiran kafe. Ya gue tahu lo nggak segampang itu untuk balikin perasaan lo. Tapi ingat lo harus tetap semangat. Dan jangan sedih terus kan, di sini ada gue sama Selin yang selalu nemenin lo. Thank you, Bestie. Seperti yang saya bilang kemarin, saya ingin banget bantu klinik. Dengan saya kasih ide-ide yang menurut saya bagus untuk ajang promosi dan meningkatkan penjualan. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih buat denger ide kamu. Pasti brilian banget. Yang saya udah pelajari sejauh ini sih, klinik dan Ariana Glow. Promosinya sih udah oke. Oke. Ya skincare with Bestie, skincare yang aman untuk ibu hamil. Tapi saya rasa kayak ada yang kurang gitu. Oke, apa tuh? Ya karena menurut saya, skincare itu nggak hanya dipakai sama seorang pria, wanita, atau remaja. Oke, tapi? Ya mungkin nggak semua orang paham soal ini. Tapi kenapa nggak kita coba buat promosi soal menjaga kesehatan kulit agar kulit menjadi lebih kencang dan awet muda untuk seorang lansia. Ya saya rasa itu bakal meningkatkan market kita. Wow. Kalau ide ini bisa berjalan, pasti Bu Bos Ariana seneng sekali sih. Oke, emang nggak salah selalu diskusi sama kamu. Ngomong-ngomong Selin, tuh anak kok nggak ikut ya? Ah iya, Selin tuh tadi gue telepon gak diangkat-angkat, Rin. Kayaknya masih tidur deh. Mungkin dia kecapean. Ya udah. Udah bisa lanjut nggak? Udah. Yuk, let's go. Makanya. Sebentar. Selin? Kata Yuno tadi belum bangun katanya. Pas banget ya, panjang umur ya bisa ketemu di sini ya. Rin, gimana kalau kita gabung aja? Yuk, sini yuk. Nggak. Kita ada target jogging juga sih, jadi kita nggak bisa. Lagian nggak mau ganggu kalian berdua lah. Ya kan, Yuno? Iya. Yaudah kita lanjut jogging aja, Yurin yuk. Iya. Yuk, gimana sih? Sepertinya Ariana nggak seneng deh sama saya. Enggak kok. Dia suka sama kamu, cuma emang wajahnya kadang suka jutek aja. Oh. Ini bisa? Oke.
Berarti tadi kayaknya aku ada yang salah pencet, makanya tadi nggak nyala pas aku nyalain. Makasih ya. Ya, tapi kamu tahu kan pakainya seperti apa kan? Tahu. Aku tahu kok. Nanti di buku manualnya ada kok, kamu baca aja. Oke, kalau gitu aku pulang ya. Aman semua kan? Tunggu, Saka. Saka ini kan udah masuk jam makan siang. Gimana kalau kita makan siang bareng? Kamu nggak boleh telat makan loh. Biar aku masakin buat kamu ya. Oke? Please, Saka please. Ya, oke. Rin, sorry ya yang soal Selin tadi, gue nggak maksud buat kayak gitu tadi. Gak apa-apa, gue ngerti kok Selin kan punya kehidupan sendiri juga. Gak harus semuanya bareng kan bertiga. Mungkin dia emang lagi butuh waktu. Ya, gue bisa ngerti lah. Yun, gue lagi males balik nih. Gue boleh di sini dulu gak sih? Sebentar aja. Ya boleh dong, gue malah seneng loh kalau ada temannya di sini. Bentar ya, gue ambilin minum dulu. Oke, makasih Yun. Sal, Ya? itu Saka kan? Kok dia bisa ada di gedung apartemen itu? Ini jadi Ariana tuh pengen banget salah satu unit dari apartemen ini. Mungkin sekarang Saka udah kabulin itu. Oh gitu? Ya. Kok bisa ya? Saka dari apartemennya Dita di saat hubungannya sama Ariana lagi masih panas segini. Terus sekarang gue mesti gimana coba? Masa iya gue kasih tahu Ariana? Gue kasih tahu apa enggak ya? Seger banget sih, minum es abis lari. Halo, Yuna. Halo, Bos. Halo Besti. Gimana nih, gue lihat-lihat kayaknya happy banget. Yang habis jalan, duduk-duduk pinggir jalan ya sama Bapak Dante. Oh, jangan gitu dong. Jangan bete dong, Besti. Maafin gue ya, jangan marah, please. Enggak, gue gak marah. Cuman emang gue tadi lagi agak bete, terus ngeliatin si Dante gue jadi tambah bete, udah gitu doang. Tapi tetep aja gue juga kena. Ya dikit, sorry. Yaudah. Sebagai permintaan maaf gue, ini gue beliin makanan kesukaan lo. Yuna, kebiasaan Yuna. Hehe, mau lihat? Ya udah ntar kita makan aja. Saya masih panas nih. Iya ya, gue masih kenyang juga sih. Aduh, cerita nggak ya soal Saka? Tapi ntar malah bikin Ariana makin bete lagi. Tapi kalau nggak gue kasih tahu, Sel? Lu kenapa, Sel? Iya, lu kenapa sih? Kayak bengong gitu, ada yang mau diomongin? Enggak apa-apa gue. Ini iya deh, kayaknya dia ada yang mau diomongin deh, Ren. Gak mungkin nih kayak gini. Cerita dong. ada sih Rin.
Tapi gue bingung ngomongnya gimana. Ya ngomong tinggal ngomong, Sel. Tapi janji sama gue ya, setelah gue ngomongin ini lo jangan bete. Maksud gue jangan makin bete. Oke. Ya, oke. Apa? Tadi gue lihat mobilnya Saka keluar dari apartemennya Dita. Ngapain lagi sih ini orang? Jangan bilang lagi ada kerjaan. Lumayan lah, dapat duit tambahan. Halo, mau ngapain lagi sih lo telepon gue? Saya cuma mau tanya tentang Ariana, istrinya Saka. Anda kenal? Lo jangan bilang soal Ariana, gue kenal banget. Lo ngapain nanya-nanya soal Ariana? Tentu ini bukan urusan Anda. Anda hanya perlu cari tahu tentang Ariana dan latar belakang. Lo nggak perlu tahu soal Ariana. Yang jelas, Ariana itu dulu pernah mau menikah dengan Gavin. Dan akhirnya gagal, dan akhirnya Ariana menikah sama Saka. Udah, itu aja. Menarik. Tapi gue gak ada maksud apa-apa yang ngomong ini ke lo. Gue cuma gak mau lo denger dari orang lain. Yang orang lain itu sengaja ngasih tau ke lo supaya lo tuh emosi. Makanya gue harus ngomong ini ke lo. Nggak, gue... Justru gue thank you banget sih Sel sama lo. Karena lo udah ngomong sama gue. Jadi gue tahu kenyataannya gimana. Yang sabar ya, Rin. Thank you. Tadinya tuh gue mikir, kapan ya waktu yang pas buat gue jengukin papi, gue susulin ke Singapura. Tapi kayaknya sekarang waktu yang tepat sih. Gue mendingan ke Singapura dulu, gue refresh dulu, gue mikir, introspeksi diri. Kalau memang itu yang terbaik buat lo, ya udah. Lo kan bisa sekalian healing juga di sana. Ya, gue juga setuju sama Yuna. Lo pasti bisa ketemu sama papi mami, bisa jauh lebih tenang, Ren. Yang paling penting lo lupain dulu problem lo sama Saka. Sayang, kamu apaan sih sayang? Kamu? Sayang, kita bisa omongin ini baik-baik. Kamu nggak bisa kabur-kaburan terus. Kita ngobrolin aja. Kamu gak usah lebay deh, aku mau ke Singapura, aku mau nengokin papi. Singapura? Kok kamu nggak ngomong sama aku dulu? Yaudah, aku ikut sama kamu ya. Ngapain sih? Aku udah beli tiket sendiri. Aku langsung berangkat besok dari kantor. Oh ya guys, Mas Saka itu suka curhat-curhat itu gak sih ke kalian soal hubungannya sama Arin? Lu kira kita cewek? Kita mah gengsi lah kalau curhat-curhatan kayak gitu. Ya nggak tuh? Kita itu kalau ngumpul itu cuma Evan doang. Emang ada apa sih? Tumben banget lo kepoin Saka. Gak takut cowok lo cemburu? Emangnya kenapa, Yun? Kita deket sama Saka, cuman kalau bahas masalah rumah tangga atau bahas masalah yang lebih privacy gitu, kita udah enggak. Ya, kita memang sahabat, cuman gimana ya? Ada masalah yang nggak harus kita ungkapin, ada juga ya masalah yang harus kita ungkapin. Oh gitu. Nah gini, soalnya kan Ariana mau ke Singapura. Ya pasti kalian tahu lah kalau hubungan Ariana sama Mas Saka itu lagi nggak baik-baik aja. Nah kan bener gue.
kemarin itu gue udah nanya sama Saka dia ada masalah apa. Soalnya mukanya kusut banget. Nah, Ariana tuh titip pesan ke aku buat ngasih tahu kalau misalnya Mas Saka ada apa-apa. Soalnya kan Selin sama Sisil itu ngawasin di kantor ya, itu pun pasti Mas Saka berhati-hati banget kalau mau ngapa-ngapain. Cuman aku mau minta tolong banget sama kalian, bisa nggak kalau bantu awasin Mas Saka kalau di luar kantor? Ya, toh, please, mau ya bantuin gue? Ya jujur aku agak berat sih, tapi demi kebaikan mereka ya apa enggak ya enggak, Bon? Ya, kalau gue mau ngikut aja lah, Tom, mana yang terbaik. Thank you ya, Bon. Thank you ya, sayang. Permisi Pak. Yes, Dokumen yang Bapak minta. Ya. Pak, maaf. Bu Ariana minta Sisil balik ke Ariana Glow karena Bu Ariana kan lagi ada di Singapura. Gimana Pak? It's okay sih, nggak apa-apa. Itu kan permintaannya Ariana, jadi kamu harus ikutin. Sebentar ya, saya mau ke finance dulu. Oke. Bagus deh kalau lo sekarang udah mulai balik ke habitat lo. Kalau perlu, lo nggak usah balik lagi ke sini biar nggak ganggu orang. Kucing garong. Lo mau gue jambak mulut lo? Hah? Berisik lo. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini ada kiriman dari Pak Dante untuk Ibu. Makasih ya. Sama-sama, kalau gitu saya permisi, Bu. Iya. Hai. Kenapa kamu kirimin aku tas? Itu reward karena kamu sudah bantu saya untuk tahu keadaan klinik. Sehingga saya punya ide untuk memajukan klinik. Harusnya yang terima kasih itu aku loh ke kamu. Kenapa kamu yang kasih aku reward? Oke, kalau gitu saya ralat perkataan saya. Intinya, saya ingin berjuang bersama-sama untuk memajukan klinik. Dan kado kecil itu sudah sepantasnya kamu dapatkan. Oke. Terima kasih banyak, Dante. Bye. Duh, lupa gue. Gue bahkan belum info ke Ariana soal planning proyek ke depan. Tapi kayaknya nggak usah deh. Harusnya Ariana seneng sih selama hasilnya memuaskan. Dan apa yang gue lakukan sama Dante selama itu baik dan sama-sama menguntungkan, gue kira nggak ada masalah pasti.
Nih. Arin, anak Mami. Mami happy banget. Kamu akhirnya datang juga ke sini, Rin. Iya, Mi. Ariana juga happy banget. Ariana kangen banget sama Mami, sama Papi. Mami juga. Itu Rin, itu Papi. Lagi tidur. Ya, lagi tidur. Lagi istirahat. Pi. Maafin Arin ya, Pi. Arin baru sempat nyamperin Papi. Arin terlalu sibuk sama diri sendiri. It's okay, Arin. Papi pasti juga paham kok. Dan pastinya Papi saat ini seneng banget karena kamu akhirnya ada di sini. Tapi Papi gimana? Alhamdulillah kondisi Papi seperti yang kamu lihat sudah lebih baik kok. Iya. Mami nggak bosan kan nemenin Papi di sini? Enggak. Nggak sempat jalan-jalan ya? It's okay, yang penting Papi kamu kondisinya semakin membaik. Nanti kamu juga mesti begitu ya sama Saka, dampingin terus. Saka, mulai sekarang kan Sisil udah gak kerja lagi di sini. Itu artinya sekarang kita bebas dong kalau mau ngobrol berdua. Gak perlu takut-takut lagi kan? Ya, tapi kita tetap harus waspada, Dit. Aku nggak mau nanti kamu bikin ulah yang bikin hidup aku nggak tenang. Iya, aku ngerti. Oh iya, mumpung Ariana lagi ke Singapura, gimana kalau nanti malam kita dinner bareng di apartemen aku? Aku masakin spesial buat kamu. Ini kita harus banget nih kayak gini ya. Terus mau sampai kapan? Udah kamu yang sabar aja ya, kamu ikutin instruksi dari aku aja. Ini kan Ariana lagi pergi, aku gak mau kehilangan momentum dan aku gak bisa ngebiarin Dita tuh deketin Mas Saka. Tuh kan, bener aku bilang. Tom, mereka itu manfaatin Ariana yang gak ada. Sekarang kita harus ikutin mereka, Tom. Tapi jangan sampai ketahuan ya. Rin, kamu sehat kan? Sehat nih. Mami gimana? Sehat kan? Ya, Mami sehat. Sehat sekali. Kamu lagi ada masalah sama Saka ya, Nak? Kok sampai kamu nggak ngajak Saka untuk datang ke sini bareng sama kamu? Enggak. Mas Saka lagi sibuk nih. Sibuk banget gitu? Iya, sibuk banget nih. Rin, kamu jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama Mami ya, Nak.
Mami tahu banget. Kamu itu sedang tidak baik-baik aja. Mami ini ibu kamu, ibu yang melahirkan kamu ke dunia ini. Jadi walaupun kamu nggak ngomong sama Mami, Mami bisa merasakan. Arin juga nggak tahu nih. Kenapa masalah itu ada aja terus di hubungan Arin sama Mas Saka. Dan jujur sekarang Arin nggak ngerasa nyaman ada di dekat Mas Saka. Yang sabar. Yang sabar ya nak ya. Mami mau ingetin sama kamu. Di dunia ini nggak ada rumah tangga yang nggak menghadapi permasalahan. Dan Tuhan kasih permasalahan itu supaya kita bisa lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Iya. Cuman ini benar-benar selalu ada aja yang bikin Arin sama Mas Saka itu salah paham. Sampai akhirnya kita berantem terus dan Arin capek. Arin lagi ada di titik yang capek banget. Iya, iya. Mami ngerti sayang, Mami ngerti banget. Tapi kalau memang menurut kamu ada kesalahpahaman, kamu bicarakan nak. Bicarakan baik-baik, pelan-pelan, tanpa membawa rasa ego yang dikedepankan. Karena Mami yakin banget kalau segala sesuatu dibicarakan dengan baik, jujur, pasti nak, pasti akan ada solusinya. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat dulu di sini ya nak ya. Tenangkan diri kamu, bikin diri kamu lebih rileks. Nanti kalau misalnya kamu udah enak kan, udah lebih tenang, kamu ajak Saka bicara baik-baik untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dan jangan pernah membiarkan permasalahan berlarut-larut ya nak ya. Kim, sudah Bu. Sakit rasanya. Setelah perjuanganku seolah kembali ke titik nol lagi. Aku kira Dita sudah berakhir sebagai masa lalu Mas Saka. Dan aku begitu yakin bahwa aku adalah masa depan Mas Saka. Tapi sepertinya aku salah. Aku hanya menunggu pengkhianatan yang tertunda. Dan yang lebih sakitnya lagi, mengetahui begitu banyak kebohongan sebagai balasan cintaku yang tulus. Tetap gak mengubah perasaanku pada Mas Saka. Perasaanku sebagai istri yang mengabdikan cintaku seutuhnya kepada suamiku. Mas Saka keterlaluan banget. Kalau sampai Ariana tahu, pasti dia makin sakit hati deh, Tom. Tom, apa aku labrak mereka sekarang aja ya? Jangan. Nanti yang ada kita malah bikin jadi heboh di sini. Iya, tapi pelakor kayak gitu tuh nggak bisa dibiarin, Tom. Silakan Bu, ya pesanannya. Kasih ya. Enggak. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju kalau kamu main hantam gitu aja. Kok kamu
kesannya malah ngebelain mereka sih? Apa jangan-jangan sebenarnya kamu tuh ngedukung hubungan mereka ya? Kenapa kamu jadi ngomong kayak gitu? Aku sama sekali nggak setuju lah. Ya, habisnya itu tadi kamu malah ngelarang-larang aku. Iya, tapi maksudnya bukan kayak gitu. Kenapa Saka? Kamu tunggu sini ya. Saka. Kalian ngikutin gue? Enggak kok, kita lagi mau makan di sini. Ya kan, Tom? Iya, Sak, kita mau makan. Mau gabung nggak, Sak? By the way, mumpung lo di sini, gue jadi penasaran deh. Ngapain lo di situ sama Dita berduaan? Lo lagi... Masa mikir aneh-aneh? Gue sama Dita meeting sama klien di sini. Sih? Gue tinggal ke sana ya. Oh iya, Sak. Have fun. Oke, Mas. Tuh, kamu lihat sendiri. Coba tadi kamu langsung labrak. Kan malu jadinya. Iya, maaf. Tapi tetap aja ya, Mas Saka itu harus dipantau, Tom. Ini nggak bisa dibiarin nih kayak gini nih. Ini semua demi mandatnya Ariana. Pantau-pantau apa lagi? Itu kamu lihat sendiri. Saka nggak ngapa-ngapain, Saka lagi meeting. Sekarang coba kamu chat Ariana, bilang Saka di sini nggak ngapa-ngapain, Saka nggak macem-macem, biar Ariana nggak kepikiran di Singapura. Rin, gue udah ikutin Mas Saka dan Mas Saka terpantau aman. Sekarang Mas Saka lagi keluar sama Dita karena meeting sama klien. Laporan selesai. Kenapa, Rin? Sebentar nih, ada urusan penting. Bentar ya, Pi. Iya. Rin, gue udah ikutin Mas Saka dan Mas Saka terpantau aman. Sekarang Mas Saka lagi keluar sama Dita karena meeting sama klien. Laporan selesai. Mami, Ya, Pi. kenapa Ariana? Papi lihat, dia punya wajah tuh murung terus, Mi. Seperti dia tuh punya masalah. Seperti biasa, Pi. Arin lagi berantem sama Saka. Mami,
Iya, Pi. Apa paling nggak bisa ngeliat Ariana murung sedih gitu? Kamu ajak kayak dia kemana? Ini kan kebetulan dia lagi di Singapura. Ngapain kayak? Yang penting dianya refreshing. Iya, Pi. Pasti. Bu Selin? Yap. Ini dokumen yang Ibu minta tadi. Oke. Thank you, Sil. Bagus juga, Bu. Tasnya. Selera Ibu keren juga ya ternyata. Beli di mana, Bu? Iya, hadiah itu. Cih, dapat hadiah. Dari siapa? Gebetan baru ya? Saya baru tahu kalau kamu sekarang kepo. Boleh kali Ibu kepo dikit aja. Dari siapa? Enggak, saya nggak bisa kasih tahu. Udah sana kamu keluar. Sisil, masih aja lirik-lirik. Untuk total Ya, biayanya semua seperti ini. Betul Pak, ini pengeluaran aktual, ini rencana pengeluarannya. Oh, oke. Gitu. Saya sih setuju sih kalau misalkan Oke. Dari datanya aja udah bagus. Ya. Cukup. Kasih Pak. Tom, kok Ariana balas chat aku singkat banget sih? Apa jangan-jangan dia nggak percaya sama laporan aku ya? Tom, dengerin aku gak sih? Itu ngapain tuh? Chat siapa tuh? Chatnya panjang-panjang lagi. Enggak, ini aku lagi chatan sama teman aku. Dia baru putus sama cowoknya. Cewek sama cowok curhat-curhatan. Kamu tahu ya, cewek sama cowok curhat-curhatan itu rentan, tahu gak sih? Nanti kalau ujung-ujungnya nyaman gimana? Enggak lah, ini udah aku anggap kayak adik aku sendiri. Anggap kayak adek. Ya, mana mungkin. Yun, udah. Ini masalah Ariana udah selesai kan? Jangan sampai sekarang kita yang berantem. Lebih baik sekarang kita balik ke kafe, ya? Udah deh. Gue harus dapat uang dari Wijaya. Karena kemarin Dante bisa-bisa dapat free info penting kayak gini. Halo, saya lihat Bu Riri lagi main ke kantor. Dia mau ketemu sama Pak Galvin ya? Iya Pak, Bu Riri bilang mau cek kandungan sama Pak Galvin. Sudah saya infokan kalau Pak Galvin sedang ada meeting. Bu Riri bilang mau menunggu di ruangan Pak Galvin. Oh gitu, ya udah oke. Terima kasih. Kalau begitu, terima kasih Pak. Semoga kerjasama kita ke depannya semakin lancar. Ya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan perusahaan kami juga nggak akan mengecewakan proyek ini. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau gitu saya permisi pamit dulu. Mari. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Mari. Mari Pak. Dit. Sekarang kita harus lebih hati-hati, Dit. Ariana udah pasang mata-mata lebih banyak. Ya, jangan sampai kedekatan kita ini ngancurin rumah tangga aku sama Ariana. Aku nggak mau. Oke, Saka, aku ngerti kok. Oh iya, ini gimana laporannya? Kita mau lanjut sekarang atau... Sekarang aja, Dit. Tinggal dikit lagi kok. Sak, tapi gimana kalau kita lanjutin laporannya di apartemen aku aja? Kenapa? Ya, soalnya kalau misalnya kita lanjut lagi di tempat umum kayak gini, nanti kita malah ketemu sama yang lain, ada masalah lagi. Make sense. Oke. Mas,
stabil ya. Oh iya, permintaan saya kemarin sudah ada info. Belum, Pak. Kenapa lama sekali? Cepat cari infonya sekarang. Dan saya nggak mau Ibu Wiryo mendengar hal ini. Siapa? Apa maksud kamu? Jangan diberitahukan kepada saya. Kayak gitu aja ya. Pak Coki. Ya. Pak Coki cari Pak Galvin ya? Oh enggak, saya cari kamu. Saya mau minta tolong ke kamu, tolong fotokopi ini 5 lembar, nanti hasilnya langsung kasih ke saya. Oke, baik Pak. Apa maksud kamu? Melakukan sebuah proyek tanpa sepengetahuan saya. Sepertinya saya nggak perlu jawab itu. Terserah kamu. Tapi apa alasan kamu? Kamu mau memberikan modal ke bisnis Ariana Group. Itu bisnis saya. Urusi aja bisnis Anda sendiri. Pasti, saya tahu. Seharusnya Anda membaca terlebih dahulu proposal itu. Karena bisnis itu sangat kecil keuntungannya. Hanya buang-buang waktu saja. Apa yang saya lakukan? Itu urusan saya. Anda nggak berhak meminta saya untuk transparan. Anda sendiri aja banyak hal yang disembunyikan. Benar-benar menyebalkan. Wah, ternyata lo datang sendiri juga ke sini. Padahal gue gak ada ngasih umpan lo. Lo jangan main-main, Coki, ini kantor. Ya justru karena ini kantor kan, kita bisa bicara tenang, santai, ya kan? Ya sorry, masalahnya gue gak ada waktu ketemu sama lo. Gue gak ada waktu ngomong sama lo, orang gue mau ketemu sama suami gue. Santai dong sayang. Gue cuma mau bilang terima kasih sama lo. Karena berkat lo, akhirnya gue bebas dari penjara. Lewat jalur Om Wijaya. Gimana ya? Kalau misalnya Galvin tahu, kalau mendekatin Om Wijaya itu semua berkat dari ide lo. Dan gue sekarang bisa ada di perusahaan ini. Ini berkat kontribusi lo. Hebat sih. Lo emang hebat, mulut lo tuh pinter banget muter balikin fakta. Pinter banget. Tapi gak apa-apa sih Coki, lo coba aja ngomong sama Mas Galvin, ngomong. Tapi gue yakin Mas Galvin gak akan percaya sama lo. Oh ya? Apa jangan-jangan itu Galvin ya? Apa langsung gue kasih tahu aja sekarang ya ke Galvin? Pak, ya. Untuk dokumen sudah saya fotokopi dan sudah saya letakkan di meja Bapak. Oh iya, terima kasih. Kamu tinggalkan ruangan ini karena saya mau bicara sama Bu Riri. Baik Pak. Kok muka lo pucat banget tadi? Riri,
lo masih nggak percaya kan sama suami lo? Apalagi sekarang lo tinggal pindah di sebelah rumahnya Ariana. Gue yakin banget sih, itu Galvin sengaja emang pindah lokasi dekat rumah sama Ariana. Dari mana lo tau rumah gue? Dari mana? Lo kayak nggak tau gue aja nih. Mencari hal-hal kayak gitu itu hal yang mudah buat gue. Terus lo mau apa sih Coki dari gue? Lo mau apa? Gue cuma mau bilang sama lo, Galvin tuh nggak cinta sama lo, Ri. Dia tuh nggak cocok sama lo. Yang cocok sama lo itu cuma gue. Ih, amit-amit. Kamu selidiki seberapa jauh Dante mengetahui tentang masa lalu saya. Segera. Baik, Bu. Saka, kamu jangan terlalu fokus sama urusan kerjaan kamu. Ingat, kamu harus balas dendam ke keluarga Kusuma. Aku tahu. Apalagi sekarang Pak Kusuma lagi stroke kan? Ini kesempatan bagus buat kamu. Iya, Dit. Tenang aja. Tapi aku masih penasaran. Foto bayi aku yang ketemu di kantor itu punya siapa? Kamu udah tahu belum? Aku juga masih belum tahu sih. Tapi aku rasa untuk sekarang ini itu nggak terlalu penting, Saka. Yang paling penting kamu harus bisa deketin Bu Wiryo. Karena kalau kamu bisa ambil hatinya Bu Wiryo, aku yakin kamu akan semakin gampang mengambil alih perusahaan Pak Kusuma. Apa udah diajarin? Oke. Tapi aku masih penasaran sama foto bayi aku itu punya siapa? Kita sambil aja cari nanti. Gue kasih tau ke Galvin ya, kalau gue ada di sini itu berkat dukungan lo. Lo jangan macam-macam ya. Oh enggak, gue cuma mau satu macam kok. Gue cuma mau bilang ke Galvin, Vin, gue bisa ada di perusahaan ini dan gue bisa mendapatkan saham, itu semua berkat dari istri lo. Gimana? Rik, lo apa? Sakit. Mbak. Mbak, bantuin Bu Riri, perutnya sakit. Saya biar cari bantuan keluar. Oh ya, baik Pak. Selamat pagi. Iya Pak, pagi. Pak maaf, ada Bu Riri menunggu di ruangan. Beliau bilang mau cek kandungan sama Pak Galvin. Iya, saya emang janjian sih. Iya, terima kasih ya. Iya Pak. Mau saya ambil minum Bu? Nggak usah. Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa diam aja? Kenapa nggak cari bantuan? Saya disuruh jagain Bu Riri Pak, soalnya Pak Coki lagi nyari bantuan. Coki? Coki di ruangan saya? Dia tadi ngobrol di sini sama Bu Riri sebelum Bu Riri kesakitan. Hajar Coki, harus dihajar. Enggak, Mas, udah nggak usah. Mendingan kita ke dokter aja deh ya, kita cek deh. Ini perut aku nggak kuat lagi. Ini keramnya hilang timbul, kita nggak kuat nih. Ayo, sayang. Iya. Iya. Kenapa? Aduh, saya sakit. Pelan-pelan, sayang. Bisa. Ini laporan yang kemarin, Saka. Kasih edit. Kamu pasti capek ya? Dit, it's okay. Aku juga tahu kamu capek kok. Kamu nggak mau dipijitin? Gak usah, Dit, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Oke. Kalau gitu gimana aku bikinin kamu kopi aja? Ya? Boleh. Ntar ya. Makasih.
kopinya. Makasih Edit. Manis nggak? Manis? Seperti hari-hari aku sama kamu. Makasih ya. Halo, Dit. Iya. Udah, semuanya? Ya. Kopinya? Udah. Lo minum dulu ya. Kopinya? Kasih Adit. Enak. Oke. Aku pamit ya. Saka, kamu kemana sih buru-buru banget? Habisin dulu dong kopinya. Aku udah capek-capek buatin buat kamu, masa nggak dihabisin? Dit, aku nggak bisa pulang malam. Nggak enak sama tetangga dilihat. Lagian kamu tahu kan sekarang tetangga aku itu Galvin dan Riri. Habisin dulu kopinya. Kalau enggak, kunci kamu nggak aku balikin. Oke. Oke. Enak kok kopi. Habis, sini. Kamu mau kunci nih? Ambil dong. Kamu ini Dit. kan? Kamu Sini ambil dong. Ambil dong, masa nggak bisa? Dit, jangan kayak anak kecil. Aku nggak kayak anak kecil nih kuncinya. Kamu tinggal ambil aja. Dit. Sini. Ambil, Saka. Kamu kayak anak kecil beneran ya. Sini. Thank you, Dit. Saka? Biarpun dia mantan aku, sekarang dia sekretaris aku, sayang. Aku nggak ada perasaan apapun sama Dita. Aku cuma cinta sama kamu deh. Dan aku butuh dia cepat juga nyampe di kantor. Makanya aku dukung kalau dia nyari apartemen dekat kantor. Karena ketika aku mau meeting, berkas sudah harus siap. Aku baru sadar makin pinter kamu ngeles ya, Mas. Bisa-bisanya kamu gak ada kabar, Mas. Entah kamu lagi di mana, sama perempuan itu berbuat apa. Tapi hati kecilku tetap yakin kalau Dita hanya pengganggu sementara untuk rumah tangga kita. Dan aku akan terus berusaha buat menyingkirkan dia dari hidup suami aku. Aduh, aku lega, Mas. Akhirnya kita tahu kalau bayi kita tuh baik-baik aja. Iya sayang, aku juga lega banget. Iya Pak Galvin nggak usah khawatir. Bayi Pak Galvin dan Bu Riri sehat-sehat saja kok. Yang penting Bu Riri jaga kesehatan. Iya dok. Makasih ya dokter ya. Ya, kalau gitu banyak ya, saya Dok. permisi. Oh iya.
Sayang, pokoknya mulai sekarang aku akan jagain kamu lebih baik lagi ya. Biar kamu gak kenapa-napa lagi. You're the best. Daddy superhero. Dan besok, aku akan temuin Coki. Aku akan buat perhitungan sama dia. Gak usah Mas, gak usah. Aku gak mau kamu bertindak lebih jauh terus Mas Galvin kenapa-kenapa. Mas Galvin tahu kan Coki kayak gimana, udah biarin aja. Enggak sayang. Aku pengennya kamu tenang, kamu nyaman, kamu gak diganggu lagi sama dia. Oke? Aku akan temuin dia besok. Ya udah. Rin? Iya, Mi. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mami, Ariana tahu pasti jagain papi yang lagi sakit itu bikin Mami capek. Jadi Mami jangan lupa istirahat, ya? Iya, pasti nak. Ngurusin papi dalam kondisi seperti ini memang capek. Capek banget. Tapi Mami ikhlas ngejalaninnya. Jadi semuanya akan lebih ringan. Dan ngomongin soal istirahat, itu juga berlaku buat kamu ya nak ya. Iya. Apapun permasalahan yang kamu hadapi, kamu harus tetap tenang. Relax. Jangan mikirin kerjaan kantor dan masalah rumah tangga secara berlebihan. Ya? Iya, Mi. Oh ya Rin, mumpung kamu lagi ada di sini, Mami ada ide nih. Gimana kalau Mami temenin kamu untuk shopping? Karena shopping itu juga salah satu terapi wanita supaya bisa lebih rileks dan siapa tahu pikiran kamu juga lebih jernih. Boleh. Kita emang udah lama banget nggak shopping bareng. Iya. Mami yang traktir ya. Iya. Oke. Kenapa seharian ini Ariana nggak ngehubungin aku ya? Sekarang aku video call juga nggak diangkat. Pin, lo nggak lihat apa ada sesuatu yang beda dari gue? Apa ya? Wow, tas baru ya, Sel? Iya. Banget tasnya. Bagus nggak? Beli di mana, Sel? Dibeliin Dante. Dan gue udah searching kalau ternyata tas ini cuma ada 3 di Indonesia. Gue seneng banget ya. Oh my god. Udah. Stop. Lo nggak perlu terusin lagi ceritanya karena gue tahu pasti tas ini mahal harganya. Bisa aja sih, Lin. Ngomong-ngomong soal tas, gue tuh udah lama loh nggak belanja tas branded. Gue jadi pengen deh. Apa gue minta sama Rian aja ya sebagai reward karena gue udah jadi stalker. Susah tahu jadi stalkernya Mas Saka. Ya nggak sayang? Ya apa? Oh iya. Gak boleh pamrih sama teman sendiri. Ya bukan pamrih, Sel. Namanya reward. Ya, lumayan enak ada yang kasih. Gue sekarang beli sendiri aja kayaknya udah gak bisa deh. Kebeli pasti. Tenang aja. Ya nggak, Tom? Iya. Aduh, udah kalah kendaraan, kalah jabatan, kalah dompet lagi sama si Dante. Ternyata Mas Saka nggak telepon lagi.
Mami angkat ya. Iya, halo Saka. Mami, maaf ini malam-malam Saka gangguin Mami. Saka mau nanyain Ariana baik-baik aja kan? Oh, gitu. Ini Ariananya tuh lagi di kamar mandi. Nanti Mami akan sampaikan ya kalau kamu telepon. Iya Mi, iya nggak apa-apa kok Mi. Aduh, Saka sampai lupa. Mami sama Papi gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah Saka, kabar Mami baik kok. Dan Mami minta tolong banget sama kamu ya. Terus doain Papi. Mudah-mudahan Papi kondisinya cepat membaik. Jadi kami bisa segera balik lagi ke Jakarta. Ya? Pasti Mi, pasti. Oke Mi, kalau gitu Mami istirahat ya Mi. Salam sayang buat Ariana dari Saka. Iya, makasih Saka. Bye Mi. Tuh kan, Mami jadi bohong deh sama Saka. Jangan pernah kamu peluk-peluk aku lagi, Mas. Apa aku nggak ngapa-ngapain kok? Apa maksud pertanyaan kamu tadi seperti itu kepada Pak Saka? Kalau nggak ada yang Anda sembunyikan, Anda nggak perlu insecure sama pertanyaan saya. Gimana caranya ya? Biar aku bisa menghabiskan waktu dengan Saka. Aduh. Au. Kamu kenapa sih kok ngeliatin aku kayak gitu? Gak apa-apa. You're doing great today. Berkat kamu, ini kita jadi lancar. Mas Saka lagi ngapain ya kira-kira sekarang? Jangan-jangan sekarang dia lebih leluasa ketemu sama Dita selama aku di sini. Lo tau gak, Rit? Gue sekarang lagi mampir di apartemennya Dita dan gue lihat ada mobil Mas Saka parkir di sana. Kamu kenapa nggak bilang kalau Ariana nelfonin aku berkali-kali? Kenapa kamu nggak bangunin aku, Dit? Bos macam apa yang beliin sekretarisnya anting berlian dan apartemen nginep lagi Mas di sana, Mas?